Faktor-faktor perempuan itu dinikahi oleh seorang pria disebabkan karena beberapa hal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar pernikahan. Semoga kajian ini memberikan manfaat bagi kita semua, umat Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi nikmat yang barokah, kemudian dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ternyata para lelaki menikahi perempuan itu disebabkan beberapa hal. Berangkat pada salah satu hadis muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang redaksinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini datangnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, tungkahu dinikahi almar'atu, seorang perempuan, li arba'in, karena 4 hal, karena 4 perkara. Jadi si A menikahi si B itu bisa berangkat dari salah satu 4 poin ini. Apa itu? Yang pertama, lima liha. Bisa jadi seorang lelaki itu menikahi perempuan karena hartanya. Mungkin ia berpikir dengan menikahinya ekonominya akan semakin baik, ia akan semakin kaya, dengan berbagai harapan yang muncul pada benaknya. Mungkin ia berharap dengan menikahi perempuan yang kaya itu, ia yang asalnya tidak punya mobil menjadi punya mobil, yang asalnya belum punya rumah jadi punya rumah, dan lain sebagainya. Yang jelas ia menikah karena hartanya. Kemudian yang kedua adalah wali hasabiha, karena pangkat atau kedudukannya. Ada seorang pria ia menikahi perempuan karena pangkat dan kedudukan. Mungkin perempuan ini punya gelar, punya pekerjaannya elit. Mungkin ia dosen atau DPR atau pejabat tinggi negara dan lain sebagainya. Yang jelas ia menikah karena kedudukan, posisi, pangkat yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri. Ini termasuk faktor kedua kenapa perempuan itu dinikahi oleh lelaki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian faktor yang ketiga adalah wali jamaliha, karena kecantikannya. Ada seorang lelaki menikahi perempuan karena cantiknya perempuan itu, karena indahnya perempuan itu, fisiknya, tubuhnya, wajahnya, dan lain sebagainya. Yang jelas ini adalah faktor ketiga kenapa perempuan itu dinikahi. Kemudian faktor yang keempat kenapa perempuan itu dinikahi oleh lelaki, walidiniha, karena agamanya. Mungkin karena perilakunya, mungkin karena hafalan Qur'annya, mungkin karena pengetahuan agamanya. Yang jelas karena agama. Agama ini bisa berwujud secara teori, bisa berwujud secara aksi. Yang jelas karena agamanya dia menikahi perempuan itu. Fadhfar bidzatid din. Dapatkanlah olehmu bidzatid din, wanita yang punya agama. Dalam kata lain, wanita yang berpegang teguh pada agama. Taribat yadaka, kamu akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Pada catatan ini yang perlu kita pahami makna dari zatud din, wanita yang punya agama. Maknanya adalah wanita yang berpegang teguh pada agama. Tidak kemudian orang yang berpegang teguh pada agama ini harus hafal Al-Quran, hafal sekian ribu hadis, hafal sekian kitab fikih. Tidak.
Karena tidak semua orang yang hafal itu kemudian bisa betul-betul menjaga agamanya, bisa berpegang teguh pada agamanya. Makna berpegang teguh pada agamanya adalah wanita yang ia punya teori, punya pengetahuan tentang agama yang ia anut, dalam hal ini adalah agama Islam. Ia juga mengamalkan agama yang ia ketahui, agama yang ia yakini. Seperti itu. Jangan kemudian kamu memaknai harus hafal Al-Quran. Tidak. Karena juga tidak sedikit orang yang hafal Al-Quran, tapi perilakunya jauh dari agama itu sendiri. Seperti itu. Sehingga maknanya dari hadis ini, wanita yang berpegang teguh pada agama. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan ngasih resep kepada kalian. Kira-kira bagaimana cara kita untuk memahami wanita ini berpegang teguh pada agama? Jelas, wanita yang berpegang teguh pada agama, syarat yang tidak bisa ditawar, ia harus punya pengetahuan ilmu tentang agama Islam, agama yang ia anut, agama yang ia yakini. Kemudian yang kedua, dia juga akan mengamalkan ilmu agama itu sendiri. Untuk mengetahui perempuan ini mengamalkan agamanya atau tidak, maka lihatlah bagaimana akhlaknya dia dengan Allah, akhlaknya dia kepada Allah, pekertinya dia bersama Sang Khalik. Maukah ia menjalani apa-apa yang diperintahkan oleh Allah? Maukah ia menjauhi dari segala yang dilarang oleh Allah? Ini namanya akhlaknya dia bersama Allah. Kemudian tips yang kedua, lihat bagaimana akhlaknya dia bersama makhluknya Allah. Coba lihat bagaimana sikap dia, akhlak dia kepada orang tuanya, akhlak dia kepada guru-gurunya, akhlak dia kepada sejenis, akhlak dia kepada keluarganya, bahkan akhlak dia, pekerti dia bersama lingkungannya, apalagi bersama lawan jenisnya. Hal ini nanti akan mengerucut, disitulah makna zatuddin, makna wanita yang berpegang teguh pada agama. Kalau ternyata menurut kalian lolos, versi akhlaknya dia kepada Allah lolos, bagus, akhlaknya dia bersama makhluknya Allah bagus, maka dia termasuk wanita hebat, wanita salihah, dan layak untuk dinikahi. Cuma mungkin yang menjadi pertanyaan, jangan-jangan menurut kita sudah baik, malah kita yang ditolak. Nah, itu PR kedua. PR kedua kalau seperti itu. Kemudian tips yang terakhir, jodoh itu, istri kita adalah cerminannya kita. Kalau kita ini menjadi orang baik, orang soleh, maka insya Allah istri kita pun juga baik dan salihah. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.